Selamat pagi, salam, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semua. Sidang jemaat dari Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Ini semua terkait dengan wabah virus COVID-19 yang masih membahayakan. Janganlah ini menjadi gangguan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu mari kita terus arahkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Supaya pada hari ini kita dapat mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa-Nya, dan juga mendapatkan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku semua, hari ini adalah sesuatu yang istimewa bagi kita sebagai Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Tepat tanggal 5 April 2020, itu adalah peringatan hari jadi gereja kita. Hari ulang tahun gereja kita yang ke-61. Nah, oleh karena itu, kita perlu bersyukur atas ulang tahun ini. Ini adalah ungkapan syukur yang pertama-tama yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Lalu juga yang perlu kita syukuri lagi adalah Tuhan telah menghadirkan kita sebagai gerejanya hadir di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan menghadirkan kita di kota Surabaya ini. Lalu ketika Tuhan sudah menghadirkan kita di Surabaya, Tuhan terus memberkati kita sehingga kita terus eksis sebagai gereja Tuhan. Kita terus bisa melayani, mengabdi kepada Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini. Ini ungkapan syukur yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kita syukuri adalah sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan belakangan ini, yaitu Tuhan telah berkarya untuk memperbarui gereja kita. Yang jelasnya adalah Tuhan telah menganugerahkan kepada kita sistem manajemen gereja sederhana, simple church. Ini perlu kita syukuri bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semuanya, ketika pemimpin-pemimpin gereja merancang kebaktian syukur HUT gereja kita yang ke-61 ini, menetapkan satu tema, yaitu temanya adalah New Spirit. Temanya apa? New Spirit, semangat yang baru. Mengapa demikian? Oleh karena Tuhan sudah berkarya memberkati kita dengan sebuah sistem kehidupan gereja yang baru. Tema itu didasarkan pada 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Silakan membukanya, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Sesungguhnya ayat ini adalah tulisan dari Rasul Paulus
yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara penting yang terjadi atas jemaat yang ada di Korintus. Dan kalau kita perhatikan nanti kita akan temukan bahwa perkara-perkara besar ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Mari kita perhatikan ayat ini. Di dalam anak kalimat yang pertama di dalam ayat yang ke-21 dikatakan di sana demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Kata penting yang saya angkat di sini adalah meneguhkan. Dia, Allah, telah meneguhkan jemaat yang ada di Korintus, dan ini berlaku untuk kita. Kata meneguhkan ini artinya menguatkan. Jadi ketika ada di antara saudara yang merasa lemah, kurang yakin, kebenaran ini berkata, Allah meneguhkan kamu di dalam Kristus. Lalu anak kalimat berikutnya yang penting untuk kita perhatikan adalah Allah telah mengurapi. Kata mengurapi di sini dalam Perjanjian Lama sering digunakan mengurapi raja. Sebelum seseorang menjadi imam, diurapi menjadi imam. Yang artinya adalah ada sebuah penugasan, ada tugas yang diberikan. Kalau kita diurapi berarti kita dipercayai dengan sebuah tugas pekerjaan yang mulia. Lalu berikutnya kata memeteraikan. Kata memeteraikan sering diartikan dicap, disahkan. Dan Allah telah memeteraikan dengan Roh Kudus di dalam hati kita, dan meterai itu ditandai dengan berbagai macam karunia rohani yang ada dalam hidup kita, supaya kita bisa melaksanakan tugas yang Tuhan berikan melalui kata mengurapi tadi. Lalu kata yang penting yang perlu kita perhatikan lagi adalah anak kalimat yang mengatakan bahwa Allah telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa jemaat yang ada di Korintus yang sekarang berlaku atas setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah telah dinyatakan kepada kita. Allah memberikan jaminan kepada kita, jaminan yang tertinggi, termulia yang Tuhan berikan kepada kita adalah Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita. Dan Roh Kudus ini adalah sebuah kehadiran Allah, penyertaan Allah yang membuat hidup kita menjadi komplit, sempurna ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan dan Tuhan telah menyempurnakan dengan kehadirannya, yaitu dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Lalu kalau kita mencoba memperhatikan secara lebih lanjut lagi dengan referensi yang ada di dalam Alkitab yang terkait dengan Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita sebagai jaminan dari Allah, itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan di sana demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu. Saya ulang lagi, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara menjelaskan kepada kita Roh Kudus yang dijadikan jaminan yang tinggal di dalam kehidupan kita ini merupakan berkat yang besar karena Roh Kudus ini yang terus mengajari kita, mengajari segala sesuatu. Oleh karya Roh Kudus ini, akhirnya gereja ini menjadi rendah hati. Kerendahan hati ditandai dengan mau mengevaluasi diri. Seperti sejarah gereja yang sudah ditampilkan tadi, ada masa evaluasi sepanjang tahun, lalu mau belajar melalui KKR dan seminar. Lalu ketika menerima pesan Tuhan, maka jemaat ini menyambutnya. Karena pesan itu yang akan terus memimpin kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan blueprint gereja, sebuah sistem manajemen yang baru bagi gereja kita. Itu adalah bagian dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi dari sini kita perlu mengucap syukur di tengah-tengah ulang tahun gereja ini. Lalu ketika Roh Kudus memimpin kita, mari kita akan flashback. Ingat beberapa hal yang sudah terjadi. Di antaranya dinamika karya Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gerejanya. Sudah ada 12 pemimpin yang menjadi pionir menjalani masa orientasi Ground Zero, dan 12 pemimpin ini dalam kerendahan hati belajar melalui buku Simple Church, yang akhirnya 2 pemimpin ini menjadi tim perancang blueprint gereja kita. Ini yang pertama, dinamika karya Roh Kudus atas kehidupan kita. Lalu yang kedua, pada bulan Maret kemarin, orientasi Ground Zero angkatan yang ketiga telah diselesaikan. Saya hitung-hitung, sedikitnya sudah ada 80 anggota gereja yang sudah mengikuti orientasi Ground Zero. Lalu selanjutnya juga panitia perancang yang baru telah disusun. Blueprint gereja telah disahkan, tepatnya pada tanggal 14 November tahun lalu. Dan blueprint itu selanjutnya menjadi sebuah sistem manajemen gereja kita. Ini adalah bagian dari karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengajar kita, akhirnya pemimpin-pemimpin menangkap dan yakin bagaimana supaya kita sebagai gereja Tuhan ini menjadi lebih produktif, menjadi lebih simpel. Pemimpin-pemimpin menangkap dan merumuskan, yaitu 4 elemen gereja yang sederhana dan produktif. 4 elemen itu meliputi 1. Kejelasan, 2. Pergerakan, 3. Keterpaduan, 4. Adalah fokus. Yang dimaksudkan dengan 4 elemen itu masing-masing diantaranya, kejelasan ini berbicara tentang bahwa gereja kita memiliki visi yang jelas, memiliki tujuan yang jelas, setiap tahun memiliki goal yang jelas. Ini arti kejelasan. Berikutnya adalah pergerakan. Pergerakan ini menunjuk yaitu arah gerak gereja kita secara pasti. Ketika mau mencapai visi goal itu, pergerakan dalam sebuah program itu kemana? Gereja kita menetapkan hanya ada 3 pergerakan, yaitu pergerakannya
dimulai dari ibadah. Setelah ibadah, digerakkan menuju ke pemuritan dalam sekolah minggu. Dari pemuritan sekolah minggu digerakkan masuk ke dalam kelompok pelayanan, yaitu kelompok melayani gereja Tuhan dan juga pelayanan yang menjangkau dunia bagi Kristus. Dan yang terakhir adalah fokus, yaitu semua pergerakan tadi itu difokuskan kepada visi, tujuan dan goal gereja. Ada satu yang terlupakan, yaitu keterpaduan. Yang dimaksudkan dengan keterpaduan tadi adalah setiap aktivitas program harus terhubung satu dengan yang lain untuk menggapai visi. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, dan anak-anakku semua, sistem yang Roh Kudus anugerahkan kepada kita ini memiliki sebuah panduan yang sangat kuat untuk kita semua. Sistem itu ketika kita ikuti, maka itu akan memangkas atau menghilangkan program-program yang tidak terhubung dengan 4 elemen tadi. Sistem itu juga akan memangkas anggaran yang tidak sesuai dengan 4 elemen tadi. Sistem itu juga akan menyingkirkan, yaitu program-program yang tumpang tindih, termasuk sumber daya manusia yang double pelayanan. Nanti akan ditata, karena setiap orang supaya fokus dengan karunia-Nya. Diimbau supaya tidak melayani dengan double pelayanan, agar supaya pelayanannya maksimal. Jadi Bapak Ibu, sistem yang Roh Kudus anugerahkan kepada kita ini, sistem ini akan membimbing setiap kita anggota gereja supaya kita akan menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh sesuai dengan hukum agung Allah, yaitu supaya kita menjadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui ibadah. Kita akan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang mengasihi sesama melalui sekolah minggu yang saling memperhatikan, yang saling membangun, yang saling mendorong satu dengan yang lain lagi. Ketika kita bertumbuh di dalam 2 perkara itu, selanjutnya supaya kita juga terus bertumbuh dalam pengabdian kita. Kita tahu karunia-karunia rohani kita, sehingga kita bisa melayani gereja sesuai dengan karunia kita. Kita juga bisa melayani atau menjangkau dunia, orang-orang yang berdosa, supaya datang kepada Kristus. Bapak, Ibu, sidang jemaat, inilah new spirit itu. Inilah semangat baru itu. Oleh karena itu, mari kita tangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Setelah menangkap, mari kita sambut apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Lalu selanjutnya kita menyambut, mari kita melangkah, yaitu dalam langkah dan derap yang sama, dalam kesatuan hati, dalam keselarasan, keharmonisan. Kita bangun bersama-sama di gereja ini, agar langkah kebersamaan kita itu akan menghasilkan seperti yang diharapkan di dalam gereja ini. Gereja kita, pelayanan kita, menghasilkan setiap murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan melalui gerejanya, juga melayani Tuhan melalui penjangkauan orang-orang yang terhilang, dapat ditemukan kembali bagi Kristus. Karena itu mari kita bersyukur, biarlah komitmen kita akan menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan, Tuhan semakin dihormati
melalui pengabdian kita bersama. Dirgahayu Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Dipermuliakanlah Tuhan melalui kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Mohon Roh Kudus yang menaruh setiap pesan-Mu dalam hidup kami, supaya masing-masing di antara kami dapat melihat, merasakan Roh Kudus yang meneguhkan, yang mengurapi kami, memimpin kami, sehingga gereja kami Engkau anugerahi dengan sistem manajemen pelayanan yang baru, dan kami akan ada di sana karena Roh Kudus di sana. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ini, supaya momen HUT gereja ini menjadi titik awal kami melangkah dalam spirit yang baru, dalam manajemen gereja yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, untuk diskusi firman Tuhan akan kita lakukan setelah kebaktian ini selesai dalam sekolah minggu. Selamat belajar, Tuhan memberkati.